Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Syekh Dr. Ramadan Al-Buti Fil Hadis wal Balaghah An-Nabawiyah, yang menerangkan tentang hadis Nabi dan juga tentang balaghah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan mempelajari tentang kaifa hufizal hadis wa kaifa tamma tadwinuhu. Kaifa hufizal hadis, bagaimana hadis itu dijaga, ditulis, wa kaifa tamma tadwinuhu, dan bagaimana penulisan hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafaza alaina bi barakatihi wa asrarihi fid darain. Amin. قلنا بشدد الحديث عن كيفية وصول القرآن إلينا إن وسيلة ذلك إنما كان كلا من التلقي الشفهي والتدوين الكتابي. Qulna, kita sudah mengatakan bisadadil hadis, tentang hadis itu, an kaifiyati wusulil Qur'an ilaina, tentang juga bagaimana sampainya Al-Quran kepada kita. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh beliau tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan cara sampainya Quran kepada kita. Inna sabila dzalika innama kana kullan minat talaqqi asy-syafahi wat tadwin al-kitabi. Inna sabila dzalika, sungguhnya caranya hal tersebut, caranya sampainya Al-Quran kepada kita, caranya yaitu dengan innama kana kullan minat talaqqi asy-syafahi, yaitu masing-masing baik Al-Quran ataupun hadis minat talaqqi asy-syafahi, yaitu dari perpindahan dari mulut ke mulut. Wat tadwin al-kitabi, dan penulisan melalui kitab, melalui tulisan tangan. Jadi sampainya Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW kepada kita itu melalui dua cara. Baik itu melalui talaqi asy-syafahi, yaitu dari mulut ke mulut, disampaikan dari satu orang ke orang lain hanya melalui hafalan. Ada juga sebagian juga menuliskannya. Wa yuqalu mislu dzalika bi sadadil hadis aidan. Nah, kata beliau, Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara itu ya. Jadi yang di atas itu hanya menjelaskan Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita dengan talaqi asy-syafahi dan tadwin al-kitabi. Wa yuqalu mislu dzalika bi sadadil hadis aidan, dan kita juga mengatakan demikian juga terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis sampai kepada kita juga melalui dua metode, dua cara. Talaqi asy-syafahi, melalui cara perpindahan dari mulut ke mulut, melalui hafalan, dan juga penulisan. Baik. Illa anna al-wasilata al-ula li dhabtil hadis innama kanat al-hifdha an tariqit talaqqi. وكان للصحابة من السليقة العربية والصفاء الذهني ما يجعلهم يعتمدون على حفظ الصدور أكثر مما يعتمدون على قيد السطور. إلا أن الوسيلة الأولى لضبط الحديث, hanya saja metode yang pertama untuk penulisan hadis, innama kanat al-hifdha an tariq at-talaqqi, adalah melalui hafalan dengan cara talaki, disampaikan dari mulut ke mulut, disampaikan lewat satu orang ke orang lainnya. Jadi wasilah yang utama, al-aula, wasilah yang utama dalam penyampaian hadis Nabi besar Muhammad SAW adalah talaki dari mulut ke mulut. Wa kana lis-sahabati min as-saliqah al-arabiyyah was-safa' adh-dhihni ma yaj'aluhum ya'tamiduna 'ala al-hifdh as-sudur akthar mimma ya'tamiduna 'ala qaid as-sutur. Dan para sahabat itu mempunyai saliqah al-arabiyyah, mempunyai kemampuan bahasa Arab yang masih kuat ya. Was-safa' adh-dhihni, dan pikiran yang jernih pada waktu itu. Ma yaj'aluhum ya'tamiduna 'ala hifdhis sudur, yang kemudian menjadikan saliqah arabiyyah, kemampuan bahasa Arab yang bagus,
dan kejernihan pikiran itu menjadikan mereka lebih mengandalkan al-hifdhis sudur, hafalan melalui ingatan, aktsara mimma ya'tamiduna ala qaidis sudur, daripada mereka menggunakan tulisan. Jadi mereka sahabat pada waktu itu mempunyai as-saliqah al-arabiyah, mempunyai kemampuan bahasa Arab yang masih bagus. Jadi fasih mereka itu, kemudian tidak ada bahasanya itu tercampur dengan bahasa lain yang kemudian kita kenal dengan amiyah sekarang, masih bagus. Artinya sesuai dengan qaidah al-arabiyah, sesuai dengan nahwu sarafnya bagus, balaghahnya bagus, begitu ya. Dan juga mereka mempunyai as-safa adz-dzihni. Di padang pasir itu gampang sekali menghafalkan, karena mereka di malam hari melihat bintang itu sangat terang, begitu ya. Di siang hari yang mereka lihat hanya hamparan padang pasir, kemudian pegunungan yang dari batu, begitu ya. Akhirnya hal itu dan mereka tidak mempunyai budaya yang macam-macam. Memang bangsa Arab pada waktu itu tidak mempunyai kebudayaan yang membuat mereka sibuk ya. Apalagi misalkan seperti zaman sekarang, zaman medsos, di mana orang sibuk dengan berbagai aplikasi itu. Mereka tidak disibukkan itu. Mereka pikirannya jernih sehingga mereka gampang sekali menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula hadhihi as-saliqah as-safiyah lamma wasalana syai'un min syi'ril jahiliyah wala mu'allaqatiha. Laula, andaikan bukan karena as-saliqah yang masih bersih ini, tidak akan sampai kepada kita syi'rul jahiliyah. Jadi syi'r jahili itu juga kemudian sampai kepada kita melalui jalur hafalan. Ada juga istilahnya mu'allaqat. Mu'allaqat ini juga sampai kepada kita melalui hafalan. Jadi zaman jahiliyah dulu mereka suka membuat syair-syair, kemudian mu'allaqat, dan mereka berbangga-bangga dengan syair-syairnya itu ya di zaman jahiliyah. Bahkan ada kayak perlombaannya di dekat Ka'bah, dan yang menang nanti ditempel di Ka'bah gitu ya, syair-syairnya itu. Dan itu semuanya tersimpan dan sampai kepada kita orang Islam pada waktu itu, tercatat karena dihafal melalui hafalan. Fadlan an nathril khutaba wa hikmatil hukama wa aqwalihim al-ma'thurah. Juga tersimpan sampai kepada kita nathril khutaba. Jadi tulisannya para khatib. Tulisan-tulisan para khatib. Nasr itu kayak tulisan kayak bentuk puisi atau prosa ya. Kemudian hikmah para hukama itu juga sampai kepada kita. Ahli hikmah ya. Al-hukama itu ahli hikmah. Perkataan mereka juga sampai kepada kita. Semua itu dari jalur mulut ke mulut. Jadi ini disampaikan Syekh Buti sebagai bukti bahwasanya memang bangsa Arab mempunyai hafalan yang kuat. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dihafal oleh para sahabat, sebagaimana mereka di zaman jahiliyah dahulu juga biasa menghafalkan syair, biasa menghafalkan mu'allaqat, biasa menghafalkan isi-isi pidato, biasa menghafalkan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para orang-orang hakim, orang-orang yang mempunyai ahli hikmah ya, atau jamaknya adalah hukama. Jadi jelas di sini memang mereka sudah punya tradisi menghafal ya, lebih daripada tradisi menulis. Thumma inna as-sahabah kana lahum min at-ta'alluq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian sesungguhnya sahabat itu mempunyai ta'alluq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq itu hubungan, mempunyai ta'alluq hubungan yang sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iman bi nubuwwatih, dan keimanan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Wa bi annahu in takallama fa innama yatakallamu min mishkatin nubuwah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara dari cahaya kenabian. Itu disadari oleh
para sahabat. Mereka beriman kepada Rasulullah, mereka paham bahwasanya Rasulullah ini kalau berbicara, beliau berbicara dengan cahaya kenabian. Ma yahmiluhum ala badli kulli ma ladaihim min juhdin lihifdhi ma yatalaqawnahu min hadithihi alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Hal tersebut menjadikan mereka mengerahkan semua usaha mereka untuk menghafal semua yang disampaikan daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya ta'alluq kepada Nabi, sadar bahwa Nabi itu adalah pembawa syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau berbicara itu berdasarkan nur, berdasarkan cahaya kenabian, sehingga mereka punya semangat mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghafal daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buktinya. Qala Anas, buktinya ini. Berkata sahabat Anas bin Malik, kunna nakunu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanasma'u minhu al-hadis. Fa idza qumna tadzakarnahu fima bainana hatta nahfadhahu. Apa kata Sayyidina Anas? Kunna nakunu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanasma'u minhu al-hadis. Kemudian kami mendengarkan hadis dari Nabi. Fa idza qumna, apabila kami sudah pergi, apabila kami sudah meninggalkan Nabi, tadzakarnahu, maka kami saling mengingat-ingat, saling mengingatkan fima bainana, di antara kami. Jadi mereka kalau duduk bersama Nabi mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah pulang, akhirnya di antara mereka para sahabat itu saling mengingat, apa tadi hadis yang disampaikan Nabi? Oh begini, lafadznya begini. Oh, sehingga dengan cara seperti itu akhirnya mereka menghafal hadis itu. Mereka semangat menghafal sehingga di antara para sahabat itu saling bertanya sigat-sigat atau lafaz-lafaz hadis Nabi Muhammad SAW yang telah didengar dari baginda Nabi. Ini yang mereka lakukan. Artinya mereka dengan sengaja memang menghafalkan hadis Nabi, kemudian saling menghafalkan antara satu dengan yang lain, kan berdasarkan kemampuan hafalan mereka yang luar biasa. Walaupun kemampuan hafalan mereka luar biasa, tapi mereka juga mengerahkan cara, ya. Artinya mereka tidak hanya diam sendiri di rumah menghafalkan sini, enggak, mereka saling menghafalkan. Tadzakarna, ini ada sigat apa istilahnya, saling, ya, kesalingan, saling menghafalkan, saling meminta menghafalkan antara sesama sahabat sehingga mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Khatib al-Baghdadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, meriwayatkan Khatib Baghdadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa beliau berkata, jaza'tul lailah, Abu Hurairah berkata, jaza'tul lailah salasata ajza'in, saya membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sulusan usalli, sepertiganya saya salat. Wa sulusan anam, sepertiganya saya tidur. Wa sulusan udzakiru fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepertiganya saya kemudian mengingat kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah, sahabat yang banyak sekali meriwayatkan al-muktsiruna bi riwayatil hadis, ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk Sayyidina Anas. Abu Hurairah bilang, saya membagi malam saya itu menjadi 3. Sepertiga saya sholat, sepertiganya saya tidur, sepertiga saya mengingat atau menghafal hadis-hadis Rasulullah. Artinya Abu Hurairah ini tidak kemudian menjadi orang yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah dengan spontan. Artinya beliau berusaha untuk kemudian menghafal hadis itu yang kemudian nantinya beliau riwayatkan kepada orang-orang setelah generasi beliau, sehingga hadis-hadis dari Abu Hurairah ini sampai kepada kita yang ditulis oleh para mukharrij, imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya. Artinya Abu Hurairah ini mempunyai kesadaran yang sangat dengan menghafalkan. Jadi apa yang sudah beliau dengar dari hadis-hadis Rasulullah itu beliau hafalkan lagi sehingga menambah kuat hafalan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ma'na hadha alladhi naqul anna as-sahabah lam yakunu yasta'inuna li hifdhil hadis bil kitabah fi awwalil amr. Falimadha? Maka setelah kita mendengarkan penjelasan ini, sesungguhnya sahabat itu tidak
kemudian menggunakan wasilah untuk menghafalkan hadis itu dengan bantuan tulisan pada permulaannya. Artinya mereka hanya mengandalkan kekuatan pikirannya saja, kekuatan hafalannya saja, tidak kemudian menulis hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhi ashabahu fi sadril Islam an yaktubu syai'an mimma qad yasma'unahu minhu ghairal Qur'an. Karena Nabi Muhammad SAW itu melarang para sahabatnya pada awal-awal permulaan Islam untuk menulis sesuatu yang mereka dengar kecuali Al-Quran. Jadi Rasulullah di awal itu melarang penulisan apapun kecuali Al-Quran. La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku sesuatu selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Jadi memang ada hadis tentang larangan penulisan hadis pada masa awal Islam oleh Rasulullah SAW. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Khasyatan ayyal tabisa alaihimul Quran bil hadis inhum katabu kullan minhuma. Apa? Khasyatan, karena Nabi takut apa? Ayyal tabisa alaihimul Quran. Akhirnya Al-Quran dan hadis itu menjadi tercampur. Inhum katabu kullan minhuma. Andaikan mereka menulis masing-masing dari keduanya, andaikan penulisan Al-Quran dan hadis berbarengan, mereka belum terbiasa dengan uslub Al-Quran, mereka belum terbiasa dengan uslub hadis. Artinya kan antara uslub Al-Quran dan uslub hadis berbeda, teman-teman. Jadi uslub Al-Quran, firman Allah berbeda, hadis Nabawi itu berbeda. Itu kalau kemudian sejak awal itu tidak dilarang oleh Nabi untuk menulis hadis, takutnya para sahabat nanti mencampur antara Al-Quran dan hadis. Itu yang ditakutkan oleh baginda Nabi, sehingga beliau melarang untuk menuliskan hadis beliau. Rawah Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la taktubu anni, janganlah kalian tulis dariku, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya. Ini adalah hadis ketika Rasulullah melarang penulisan hadis. Kemudian falamma tajamma'a min ayil Qur'an inda sahabati qadrun wafir nabbahahum ila uslubihi wa ijazihi wa madahiril farqi bainahu wa baina baqiyati anwa'il kalam bihaitsu lam ya'ud yukhsha 'alaihim ay yakhlatu bainal hadits wal Qur'an. Falamma tajamma'a min ayil Qur'an inda sahabah qadrun wafir, ketika di kalangan sahabat sudah terkumpul ayat-ayat Al-Quran itu dengan jumlah yang lumayan banyak gitu. Mereka sudah terbiasa dengan Al-Quran, sudah menulis Al-Quran, sudah paham dengan uslub atau gaya penulisan Al-Quran. Nabbahum ila uslubihi wa ijazihi wa madahil farqi bainahu wa baina baqiyati anwa'il kalam. Akhirnya hal tersebut kemudian membuat mereka mempunyai kesadaran tentang uslubnya Al-Quran, ijaznya Al-Quran. Mereka merasakan ijaznya Al-Quran itu. Kemudian mereka akhirnya bisa membedakan perbedaan Al-Quran dan kalam yang lainnya, termasuk dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bihaitsu lam ya'ud yukhsha 'alaihim ay yakhlatu bainal hadis wal Quran. Sehingga tidak ditakutkan dari mereka para sahabat itu mereka akan mencampur antara hadis dan Quran. Setelah itu kemudian terjadi apa? Adzina lahum an-nabi alaihi salatu wassalam inda dzalika bi kitabil hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat pada waktu untuk menuliskan hadis. Wa akhadha kullun man utiya hadzan min al-qudrah 'ala al-kitabah yaktub ma qad wa'ahu sadruhu min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat memulai menulis daripada hadis-hadis itu
sesuai dengan kemampuan penulisan mereka dan sesuai apa yang mereka tangkap daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika para sahabat sudah kemudian paham dengan uslub Al-Quran, bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi mengizinkan mereka, sehingga mereka kemudian yang bisa menulis di kalangan mereka menuliskan hadis-hadis baginda Nabi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Wa fi dzalika yaqulu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As menjelaskan hal tersebut, menjelaskan proses penulisan hadis pada zaman beliau ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Putranya Amr bin As ya. Amr bin As ini salah satu utusan nanti yang kemudian berada di Mesir, membangun masjid namanya Masjid Amr bin As. Sampai sekarang masjidnya ada di Mesir. Abdullah ini putranya. Apa katanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma? Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menghafalkannya. Uridu hifdhahu. Saya ingin menghafalkan hadis. Fanahatni Quraisyun wa qalu taktub kulla syai'in sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah bashar yatakallam fil ghadab war ridha. Kemudian apa katanya oleh fanahatni Quraisy, maka aku dilarang oleh orang Quraisy. Mereka berkata, qalu taktub kulla syai'in sami'tahu an Rasulillah, kamu nulis semua yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah bashar, Nabi itu manusia, yatakallam fil ghadab, bisa saja ketika beliau berbicara dalam keadaan marah, war ridha, atau dalam keadaan ridha. Kamu tulis semua hal tersebut yang berasal dari Rasulullah. Fa amsaktu anil kitabah. Ketika beliau dilarang oleh sebagian orang Quraisy, akhirnya beliau berhenti menulis daripada hadis-hadis Rasulullah. Fa dzakartu dzalika Rasulillah. Akhirnya aku menceritakan kejadian itu ketika dilarang untuk menulis hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'uma abi asbihi ila fihi. Kemudian beliau menunjuk dengan jarinya kepada mulut beliau yang mulia. Apa kata beliau? Wa qala uktub. Nabi mengatakan uktub, tulis. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, berada di genggamannya. Ma yakhruju minhu illa haqq, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali hak, sesuatu yang benar. Jadi oleh orang Quraisy, Abdullah bin Amr bin As ini dilarang untuk menulis hadis-hadis beliau karena katanya Nabi itu manusia, bisa saja ketika berbicara marah atau ridha, jadi jangan tulis. Maka ketika itu dilaporkan kepada baginda Nabi oleh Abdullah bin Amr bin As, maka beliau menunjuk mulutnya mengatakan, uktub, tulis. Fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Sungguhnya tidak keluar dari mulutku ini kecuali sesuatu yang hak. Wa yaqulu Abu Hurairah. Kemudian berkata Abu Hurairah, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr. Innahu kana yaktub wa la aktub. Akhirnya Abu Hurairah berkata, ma min ashabin Nabi, tidaklah dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni, tidak ada yang lebih banyak hadisnya, tulisan hadisnya dariku, illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali yang ditulis oleh Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktub wa la yaktub, karena sungguhnya Abdullah bin Amr itu menulis hadis Nabi sedangkan aku tidak menulis. Nah, ini pengakuan ya dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya pengakuan dari Abu Hurairah bahwasanya Abdullah bin Amr bin As itu tulisannya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Hadisnya lebih banyak dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia rajin menuliskannya. Sama kayak mahasiswa. Misalkan mahasiswa ada yang rajin mencatat, ada yang tidak rajin. Abu Hurairah ini rajin mencatat, tapi Abdullah bin Amr bin As lebih rajin. Akhirnya Abu Hurairah mengakui bahwasanya jumlah hadis dari baginda Nabi yang ditulis lebih banyak oleh Abdullah bin Amr bin As.
وهذا أصح مذهبين في التوفيق بين الأحاديث التي tamna' min kitabati sunnah. Maka ini adalah madhab yang paling sahih mengenai bagaimana kita mengkompromikan hadis-hadis yang melarang penulisan sunnah. Jadi sebagian kalangan menganggap bahwasanya penulisan hadis itu adalah dilarang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar kata beliau mazhabnya seperti itu, memang di permulaannya dilarang oleh Nabi, ditakutkan bercampur hadis itu dengan Al-Qur'an. Ketika sahabat sudah terbiasa dengan uslub Al-Qur'an, maka diperbolehkan penulisannya oleh baginda Nabi. Dan buktinya hadis-hadisnya sudah disebutkan tadi ya. Abu Hurairah menulis, Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadits allati tahbidhuha yaqulu Ramahuzi fi kitabi Al-Muhaddits Al-Fasil. Jadi kompromi cara kita kemudian memahami hadis yang melarang itu ataupun pembolehan hadis adalah dengan demikian. Jadi memang di awal dilarang ditulis dan setelahnya diperbolehkan ditulis karena sudah tidak ditakutkan bercampur antara hadis dan Al-Quran. Berkata Ar-Ramah Hurmuzi fi kitabih Al-Muhaddits Al-Fasil. Berkata Ramah Hurmuzi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil. Apa katanya? Wa haditsu Abi Sa'id, dan hadisnya Abi Sa'id, harisna an ya'khudha lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabi fa aba. Ahsibu annahu kana mahfuzan fi awal al-hijrah hina kana la yu'amman al-ishtighal bihi 'anil Qur'an. Harisna an ya'dhana lana an-nabi fil kitabi fa aba. Maka kita sangat ingin agar Nabi mengizinkan bagi kita untuk menulis hadis-hadis itu. Fa'aba, tapi Nabi kemudian enggan untuk memberikan izin untuk menulis. Ahsibu annahu kana mahfuzan fi awal hijrah hina kana la yu'amman al-ishtighalu bihi 'anil Qur'an. Maka saya menganggap hal tersebut dilakukan oleh Nabi pada awal-awal hijrah karena beliau merasa belum waktunya untuk menulis hadis karena mereka masih sibuk dengan Al-Quran. Artinya kalau nanti ditulis hadis itu takutnya mereka sibuk dengan hadis ataupun juga mereka kemudian mencampur antara hadis dan Al-Quranul Karim. Hina la yu'amman al-ishtighal bihi 'anil Quran. Jadi ditakutkan nanti tercampur ya. Wa qala al-Baihaqi wa Ibnu Shalah wa ghairi wahid. Berkata al-Baihaqi dan Ibnu Shalah dan juga banyak sekali ulama, la'alla an-nahyu an dzalika kana hina yukhaf iltibasuhu bil Qur'an. Maka larangan penulisan hadis itu ketika ditakutkan tercampurnya hadis dengan Quran. Wal idhnu fihi hina umina dzalik. Dan izin untuk menulis hadis itu ketika tidak ada ketakutan, apabila sudah tidak ada ketakutan Al-Quran dan hadis akan tercampur. Jadi sama ya intinya yang sudah kita jelaskan tadi. Wa fi ahdi tabi'in wa hum alladhina ra'u as-sahabah wa lam yarau an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masanya tabi'in, apa definisinya tabi'in? Adalah orang-orang yang melihat sahabat dalam keadaan iman dan tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah, maka itu adalah tabi'in. Sya'at kitabatul hadis, maka di masa tabi'in ini orang-orang yang nutut sahabat tapi tidak melihat Nabi, sya'at kitabatul hadis, maka penulisan hadis semakin banyak, semakin tersebar. Fa'aqbala ila kitabihi katsirun minhum, maka kemudian banyak sekali yang menulis hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi